Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Ini jika saya sholat Isya sebagai makmum, mendapati imam tidak mengeraskan bacaannya. Apa yang harus saya lakukan? Apabila sampai selesai sholat tetap tidak mengeraskan bacaannya, apakah sholat Isya saya tetap sah nih, Kiai? Iya, yang pertama sholatnya tetap sah. Hmm. Karena di dalam fikih itu para ulama berpendapat bahwa al-jahru fil jahriyah wasirru fis sirriyah. Jadi al-jahru itu mengeraskan suara ketika sholat itu jahriyah. Sholat yang diminta mengeraskan suara. Ya. Maghrib, isya, dan subuh. Kemudian menurunkan intonasi suara pada sholat sirriyah yang dilakukan secara pelan-pelan bacaannya itu pada sholat duhur dan sholat asar. Itu hukumnya adalah afdol, bukan kewajiban. Oh, bukan wajib Bukan itu ya? wajib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah terkait dengan sholat itu Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah seperti sholatnya saya. Maka kemudian Nabi sholat kan. Tetapi semua yang dikerjakan oleh Nabi di dalam sholat itu tidak pasti menunjukkan wajib. Gitu loh. Nanti ada yang hukumnya wajib. Misalnya Nabi kemudian baca Fatihah. Itu dipahami oleh Imam Syafi'i memang Fatihah itu menjadi rukun sholat. Tetapi tidak dipahami menjadi rukun sholat oleh Imam Abu Hanifah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunnahkan untuk membaca surah. Nabi setelah Al-Fatihah kan baca Al-Quran. Iya. Tetapi ketika Nabi selalu membaca ayat Quran, itu tidak berarti hukumnya menjadi wajib. Dari sinilah kemudian ulama menyatakan bahwa membaca keras pada sholat yang harus keras-keras dan membaca pelan-pelan pada sholat yang pelan-pelan itu adalah afdholiyah, bukan kewajiban. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya jangan terjadi ya. Kalau terjadi seperti itu sebetulnya tidak membatalkan sholat, tetapi keluar. Dari mana? Dari kepantasan kita sebagai muridnya Nabi. Murid itu kan harus ikut guru, Betul. anak kan ikut orang tua. Betul. Rasulullah kayak gitu ya kita kerjakan karena ikut kepada Rasulullah. Tetapi ketika tidak dilakukan itu tidak membatalkan sholat. Nah, khusus pertanyaan tadi ini kan makmum. Betul. Makmum itu kan tidak ada kewajiban bacaan di belakang imam. Artinya apa? Makmum itu bacaannya sudah dibawa oleh imam. Kan tahu kan Mbak Eva, misalnya imam itu baru ruku nih, Allahu Akbar. Saya dari luar masjid tuh, masuk masih dapetin imam ruku. Saya dapat 1 rakaat loh. Walaupun saya belum baca Fatihah dan belum baca apapun. Nah, artinya apa? Kewajiban makmum itu tidak ada pada aspek harus mengeraskan tadi. Nah, tetapi perlu diingat, imam ini tidak membaca keras karena apa? Apa karena lupa misalnya? Kalau karena lupa perlu diingatkan dengan istighfar misalnya. Astagfirullah. Kan boleh jadi imamnya, apa yang salah ya? Oh iya, ini kan sholat Isya. Dia menjadi lupa. Nah, kalau kemudian dia tidak bisa mengeraskan bacaannya karena dia tidak punya hafalan Quran, atau dia boleh jadi imam mendadak, ya. Nah, tentu setelah sholat diingatkan agar nanti yang menjadi imam memang yang punya kemampuan untuk memimpin sholat. Tapi sebagai makmum itu juga ada tidak wajib, tapi juga harus mengingatkan imam juga ya berarti ya? Mengingatkan imam, tapi dia tidak boleh mengeraskan suaranya karena dia posisinya kan makmum. Gitu. Jadi makmum itu pada sholat apapun hukumnya sirron, pelan-pelan. Mau duhur, mau maghrib, mau isya, makmum gitu loh. Baiklah, kita akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini masih terkait dengan sholat berjamaah juga nih Kiai. Apabila dalam sholat berjamaah ada makmum yang sujud terakhirnya lama sampai imam salam. Sujud terakhirnya. Sujud terakhirnya. Jadi imam sudah salam, dia masih tapi sujud. dia masih sujud. Karena, apakah secara hukum sholat makmum tersebut sah? Ya, kalau bicara sholat sahnya sah, tetapi tidak dianjurkan. Karena hadis Nabi jelas, innama ju'ilal imamu, dijadikan imam itu fil amam di depan, itu yu'tamma bihi, supaya diikuti. Maka kata Rasulullah, fa'idha kabbaro, kalau imammu bertakbir, fakabbiru. Ya kamu juga ikut takbir. Kalau imamnya nanti ruku, ya ruku. Sujud, bangun, ya bangun. Saya bisa memahami atau menduga-duga, ini sholatnya lama ini biasanya karena doa. Ya,
Kalau karena ngantuk kan suudzon saya, gitu. Tapi saya berhusnudzon itu karena dia doa. Berdoa. Maka kata ulama, kalau ingin berdoa yang panjang, itu lakukanlah dalam sholat sendirian. Apa itu sholat sendirian? Sholat sunnah. Jadi kalau dia misalnya tadi sholat maghrib di masjid, ya jangan sampai imamnya sudah jamaahnya bubar, dia masih sujud. Enggak lah, dia ikuti saja. Karena apa? Karena doa yang dipanjatkan tuh bisa terwakili dengan doa bacaan kita dalam sujud. Asal mengerti. Misalnya gini Mbak Eva, kita di sujud tuh baca apa sih? Subhana rabbiyal a'la. Hatinya tuh ngomong, engkau yang maha tinggi. Sekedar menjadikan saya masuk ke fakultas tertentu itu gampang buatmu. Subhana rabbiyal a'la. Mungkin ada teman-teman yang sudah tamat kuliah belum dapat jodoh. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, kok belum ada yang ngelamar saya? Sekedar mendatangkan jodoh buatmu ya Allah, rendah mudah karena engkau yang maha tinggi. Kalau mau ditafsir, diperinci dengan redaksi tertentu silahkan. Tapi sebaiknya tidak dalam sholat berjamaah. Ini maaf ya, bukan berlaku buat makmum aja. Iya. Imamnya juga sama. Jangan sampai nanti dia kadang-kadang sujud imamnya lama sekali. Padahal Nah, itu ada bagaimana, makmum. Kiai? Iya, itu tidak dianjurkan dalam agama. Imam itu kalau mau sholat, suruh lihat dulu kondisi makmumnya. Mungkin ada makmum yang sepuh nggak kuat sujud lama, atau ada yang mau bepergian, atau di belakang ada ibu-ibu yang punya anak kecil. Nah kalau imamnya mau doa yang panjang, sama sholat saja sendirian pada sholat sunnah tadi. Oke, karena ini pertanyaannya semua soal sholat berjamaah, mungkin perlu diingatkan kembali ya Kiai ya. Iya. Adabnya seorang imam itu seperti Iya. apa dan juga seorang Sholat makmum. berjamaah itu kan juga mengedepankan komunitasnya. Jadi jangan sampai imam itu mengabaikan hak-hak komunitas. Komunitas tuh di belakang dia. Ya kalau saya misalnya begitu Isya memang sudah nggak punya pekerjaan apapun. Saya mau sholat sampai subuh juga nggak ada yang larang. Tapi boleh jadi makmum saya ada supir taksi yang targetnya belum sampai. Mungkin ada kurir yang harus segera mengantarkan itu. Mungkin ada dokter yang habis ini mau membuka praktik dan sebagainya. Maka itu harus betul-betul diperhatikan. Dari aspek makmum dia harus ingat, dia ini cuma pengikut. Jadi semua yang dilakukan imam dalam konteks sholat itu harus diikuti. Sekalipun berbeda mazhab. Misalnya imamnya kunutan, ya makmumnya ikut kunut. Kalau imamnya ndak kunut, ya makmumnya ndak kunut. Kan gitu. Kenapa? Ini kan persoalan fikih, tapi kita kedepankan mengikuti imam. Selama itu bagian dari sholat. Jadi imam punya kewajiban untuk mentoleransi sikap-sikap dan kebutuhan makmum. Makmum juga harus tahu diri bahwa saya di belakang ini cuman ikut. Ini gerbong, masinisnya di depan. Baik. Baiklah Kiai, tidak terasa ya ini sudah sampai di penghujung perjumpaan kita. Dan usai sudah jumpa kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan juga menjadikannya bermanfaat. Tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.